Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siram-siram. Posisi di tengah apa di pinggir apa di piye? Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar sahabat Syariah Progen semuanya? Semoga sobat semua diberikan Allah SWT kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan ya pada hari ini, dan juga tetap semangat untuk mencari rezeki halal. Ya. Teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu membahas sebuah pertanyaan yang umum di kalangan teman-teman kita ya. Yaitu apa itu? Ya, apakah bisa membeli rumah tanpa lewat KPR bank? Nah, seperti ya. Oke, kita coba mau bahas pada kesempatan kali ini, apakah bisa punya rumah tanpa KPR bank? Gitu ya. Jawabannya bisa. Punya rumah tanpa KPR bank. Nah, kan punya rumah ya bisa aja, beli aja cash. Gitu ya. Kalau teman-teman punya duit cashin aja gitu. Cuma masalahnya, nah ini yang dimaksud juga dengan perjanjiannya adalah gimana kalau ternyata kita tidak memiliki uang yang cukup, uang cash yang cukup untuk membeli sebuah rumah. Nah, tentunya akan membutuhkan dana tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut gitu ya. Dan secara umum pada saat ini pembiayaan lewat KPR Bank adalah suatu hal yang umum gitu ya. Bahkan bisa dikatakan ya yang paling gampang ya itu gitu, fasilitas untuk memperoleh rumah jika tidak mempunyai uang cash, yaitu dengan kredit pemilikan rumah. Nah, masalahnya gitu ya, untuk bisa lolos ya verifikasi bank ini tentunya ada syarat-syarat tertentu ya, yang itu nanti diwadahi dalam syarat BI checking gitu ya, BI checking. Nah, nanti teman-teman akan diminta tentang ya slip gaji, atau fotokopi rekening koran, ya, gitu ya. Jadi untuk melihat bagaimana kemampuan teman-teman semua, gitu ya. Terus kemudian bagi teman-teman yang pernah punya masalah dengan pinjaman bank, jadi ketika mungkin saat teman-teman dalam keadaan kesulitan keuangan, tidak mampu untuk membayar bank dalam waktu yang tepat waktu, ya, maka bisa jadi teman-teman dapat blacklist gitu ya, sehingga tidak bisa mendapatkan lagi kredit. Nah, itu menjadi masalah gitu ya. Hal-hal tersebut jadi masalah buat sebagian orang, dan bagi teman-teman yang lainnya mungkin menganggap bahwa ada hal lain yang lebih penting dari itu, yaitu tentang masalah pinjaman berbunga gitu ya. Bagaimana dengan pinjaman berbunga? Nah, pinjaman berbunga ini dalam syariat Islam tentunya bunga ini adalah termasuk riba gitu ya. Nah, riba ini hukumnya haram seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi yang seperti itu? Apakah bisa kita punya rumah dengan keterbatasan anggaran gitu ya? Punya rumah dengan tanpa menggunakan kredit berupa pinjaman KPR tersebut gitu ya. Nah, ini saya hanya bercerita tentang pengalaman dulu sekitar tahun 2005 ya, 2005. Nah, pada waktu itu yang namanya properti syariah atau perumahan syariah itu belum booming. Kalau nggak salah boomingnya perumahan syariah itu sekitar tahun 2014, yaitu ketika
developer perumahan syariah ini berdiri, terus kemudian mereka mengembangkan bisnisnya gitu ya, sehingga menjadi booming perumahan syariah ya, merupakan salah satu cara untuk bagi masyarakat untuk bisa memiliki rumah tanpa lewat KPR Bank. Nah, bisa membeli lewat developer ya, perumahan syariah. Nah, ketika itu tahun 2005 saya punya seorang teman, temannya tidak satu kerjaan ya. Cuma dari pengalaman beliau waktu itu bercerita bahwa dia ingin membeli sebuah rumah gitu kan. Tapi dia tidak mau menggunakan KPR Bank. Ya. Sama seperti dulu, saya juga nggak paham gitu, bagaimana bisa beli rumah ya tanpa KPR Bank, karena selama ini orang biasa beli rumah kalau nggak cukup uang cash, tidak punya uang cash ya lewat kredit bank ya, lewat KPR Bank gitu. Dan ternyata dia bercerita kalau menghubungi seorang Pak Haji ya gitu ya. Pak Haji ini punya uang yang banyak lah ya, hartanya banyak, dan ternyata beliau juga menerima menjalankan bisnis properti gitu ya. Cuma bisnis propertinya bukan bisnis properti yang besar, seperti misalkan perumahan-perumahan besar ya gitu. Itu tidak, tetapi salah satunya dengan membisniskan kafling gitu ya. Beliau Pak Haji itu nanti yang akan membelikan tanahnya di mana, terus kemudian membangunkan rumahnya. Setelah itu rumah yang sudah jadi itu baru kemudian dijual ke mereka yang sebelumnya telah memesan, gitu ya, telah memesan rumah pada beliau. Nah, ternyata dengan cara itu bisa, gitu ya, dengan cara itu bisa. Jadi teman saya itu kemudian menghubungi Pak Haji itu dan kebetulan juga teman saya itu juga kenal gitu kan dengan Pak Haji tersebut, sehingga sudah saling percaya gitu kan, sudah saling percaya, ada saling kenal juga. Nah, terus akhirnya ketika itu dengan, kalau nggak salah dengan DP 17 juta begitu ya, terus kemudian nantinya teman saya itu menjual mobil VW kodoknya itu ya. Nah, itu untuk menunjang pelunasan harga rumahnya gitu ya, dengan kredit juga, maksudnya itu dicicil, diangsur kurangannya selama beberapa waktu. Dan itu ternyata bisa, teman-teman ya, ternyata bisa. Dan itu lebih selanjutnya ketika sekitar tahun 2009 saya diminta untuk mengedit, karena kebetulan saya waktu itu juga bekerja sebagai copy editor di sebuah penerbit buku ya, diminta oleh salah seorang teman yang lain untuk mengedit bukunya tentang bisnis developer ya, bisnis developer rumah gitu. Dan salah satu bahasanya adalah bagaimana membangun rumah atau berbisnis rumah itu tidak harus besar, tetapi juga bisa dengan kaflingan yang kecil-kecil saja, Nah, kemudian sambil saya mengedit itu ternyata ada insight baru juga gitu. Ternyata yang namanya orang berbisnis rumah itu tidak selalu harus besar berupa PT dengan unit rumah yang ratusan gitu ya, terus kemudian bekerja sama dengan bank untuk membiayai usahanya. Ternyata nggak seperti itu juga gitu. Ternyata bisnis perumahan itu bisa dilakukan dengan yang kecil, dengan unit yang terbatas ya. Misalnya di sana dikatakan ya, kalau hanya 4 unit ya itu juga sudah bisa berjalan gitu ya. Nah, 4 unit kafling gitu ya. Gitu. Itu sudah bisa berjalan, bahkan dengan 2 unit atau 1 unit pun bisa berjalan gitu. Akhirnya saya mendapatkan insight baru, ternyata punya rumah atau kredit rumah itu juga ternyata tidak harus lewat KPR Bank, tetapi bisa lewat pihak-pihak yang seperti ini, yang mempunyai modal ya, mempunyai modal terus kemudian bersedia untuk menjual rumah
sesuai pesanan kita untuk kemudian kita bayar dengan cara mengangsur. Nah, apalagi tahun 2014 dengan adanya DPS ya, Developer Properti Syariah. Nah, itu menjadi lebih mudah lagi teman-teman untuk mendapatkan perumahan yang itu tidak menggunakan pembiayaan berupa pinjaman berbunga gitu ya, pinjaman berbunga. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Apakah bisa punya rumah yang harganya ratusan juta gitu kan, atau puluhan juta, tapi kita nggak punya uang cashnya, hanya punya sekian persennya saja. Apakah bisa seperti itu? Jawabannya bisa, gitu kan. Jawabannya bisa. Tinggal nanti teman-teman gali lebih dalam informasi tentang perumahan tersebut, apakah memiliki tingkat kepercayaan yang baik atau tidak ya. Perlu juga teman-teman untuk mendalami informasi tersebut. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.